Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya kalau kita nak mengira nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak dapat kira. Begitulah banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan kita lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita tuan-tuan, sebelum kita teruskan berniat iktikaf sunat dalam masjid, mudah-mudahan kalaupun yang kita percakapkan ini kita sudah tahu, setidak-tidaknya kita dapat pahala duduk di masjid. Kemudian yang kedua lagi, kita berniat juga, sekarang kita sudah menunaikan solat fardu maghrib. Sambil menunggu isya, kita sengaja duduk. Ada majelis, alhamdulillah, tidak ada pun kita usahakan duduk saja di masjid, jangan keluar masjid. Dengan syarat beruduk, maka duduk kita karena menunggu waktu isya seolah-olah dapat pahala lagi satu, yaitu seolah-olah kita solat sunat. Inilah tuan-tuan kelebihan duduk di masjid. Ya, yang dimuliakan barisan pengurusan masjid negeri, Tuan Imam, Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. InsyaAllah kita akan teruskan, yaitu membaca hadis kedudukan zakat. Dan minggu yang kita sudah melihat, yaitu kalaulah harta yang di atas dunia yang Allah berikan kepada kita melebihi keperluan kita, maknanya kita wajib zakat. Kalaulah dia boleh tersimpan di dalam 1 tahun. Dan kita sudah tengok hari itu ancaman kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat, yaitu harta itu nanti akan dibakar. Sudahlah dia di neraka, dibakar lagi itu harta itu, maka selepas dibakar kepingan api tadi, dilaborkan ataupun dicelupkan ke dahi dia, ke kening dia, ke rusuk dia. Maka dikatakan kepadanya, inilah hartamu yang engkau tidak keluarkan zakat di atas dunia. Ya, sudahlah sakit, dikasih cakap lagi. Ini namanya tocang ini, ya, luar dalam kita kena. Kalaulah istilahnya luaran saja sakit masih kita tahan, tapi ada cakap lagi. Inilah hartamu dulu di dunia, kau tidak keluarkan zakat, rasakanlah, katanya. Ya. Dan malam ini ada lagi sambungan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malam fala yu'addi zakatah. Siapa yang Allah berikan harta, Allah berikan harta, dulu kita tidak ada harta, Allah berikan harta kepada dia, falam yu'addi zakatah, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Allah sudah berikan harta melebihi keperluan dan tandanya ada disimpan, maka dia tidak keluarkan zakat. Sebab salah satu untuk ingatan kita, makin bertambah rezeki,
kadang datang makin kedekut. Macam bagus lagi, tidak kaya, tidak miskin. Ya, ringan lagi tangan kita bersedekah. Kadang makin kaya, makin kedekut. Pasal dia cakap, oi, kalau begini ni, boleh ini sudah ini. Terbayang dia untung saja, Pak. Ya. Jadi karena kedekutnya tuan-tuan, dia tidak keluarkan zakat. Apalagi kalau kita tengok sekarang ini, istilahnya enactment belum ada untuk menyalahkan orang yang tidak mengeluarkan zakat, belum ada. Ya. Kesadaran. Kalau siapa yang diam-diam, diam-diamlah. Muis pun tidak ambil tindakan. Sebab dia diam. Ya. Setelah dia tidak mengeluarkan zakat, apa jadi? Musilalahu yaumal qiyamati sujaan. Maka harta itu nanti akan menjadikan baginya pada hari kiamat sebagai seekor ular. Yang minggu lalu dicelup di neraka itu lagi. Ini menjadi ular pula. Ya, seekor ular. Ular yang jantan, ya. Aqra'a lahu zinatani yutawikuhu yaumal qiyamah. Kita bayangkan hebatnya ular jantan ini. Kepalanya mempunyai 2 tanduk dan kepalanya berkilat. Ini menandakan bisanya sangat luar biasa. Botak kepala dia, ular itu, ya. Sudahlah botak, bertanduk lagi, 2 tanduknya hitam, ya, di atas, ya. Kemudian summa ya'uzu bilih simaitan, yakni bisidkihi summa yaqulu. Selepas itu ular itu akan membelit badannya, badan orang yang tidak mengeluarkan zakat, yaitu pada hari kiamat. Kemudian bukan sudah membelit, dia patok lali manusia ini. Dia sudah belit. Kalau kita tengok umpamanya dia belit kambing, sudah dia belit, baru dia hadam. Dia masukkan pelan-pelan. Dia belit dulu supaya mati, ya. Di hari akhirat tiada lagi mati. Pasal mati sekali saja. Kita bayangkanlah, tiada mati lagi. Dia belit, ular tu belit, ular yang sangat berbisa, sangat besar, karena besarnya ada tanduk. Kita bayangkan itu. Pernahkah kita nampak ular bertanduk? Di akhirat nanti ada. Tapi bukan semua orang dia datang. Ada orang-orang tertentu saja, ya. Summa yaqulu ana maluk, ana kanzuk. Kemudian selepas ular itu membelit dan mematok dan berkata kepadanya, kata ular tu, aku hartamu yang tidak engkau keluarkan zakat. Ular tu bercakap, tuan-tuan, akulah hartamu yang tidak keluarkan zakat. Selepas itu baginda membacakan ayat dalam Al-Quran, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi summa ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Selepas Nabi menceritakan kejadian itu, Nabi bacakan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada dinyatakan oleh Allah, janganlah kamu sekali-sekali orang yang bakhil dengan harta yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari kemurahannya. Sehingga sifat bakhil itu baik bagi mereka. Dia ingat kalau bakhil bagus. Kalau hendak keluarkan zakat lagi banyak, nanti income. Kalau keluarkan zakat ada rugi sedikit. Itu dia ingat. Maka Allah beritahu lagi, perasaan kamu baik.
bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Allah beritahu buruk itu jangan tidak keluarkan, keluarkanlah. Walaupun ada dalam hati kita macam ada rugi tahu tiap-tiap 1.000 RM25. Kalau 1 juta berapa itu? Bayangkan itu, ya, 25 ribu. Memang dia rasa 25 ribu ni boleh melancong apa ini, ya. Sekali caw pergi luar negara, tidak payahlah kasih. Apalagi nanti kalau sudah datang bahilnya macam korun, dia akan kutuk lagi orang yang miskin. Apa dia cakap? Orang tu miskin pasal dia bodoh, katanya. Aku ini kaya pasal aku pintar, katanya. Itu akan datang itu kalau kita turutkan bahil-bahil kita itu. Dia akan cakap begitu tuh. Kamu miskin, memanglah miskin, sekolah pun tiada, bodoh, katanya. Aku tengok luar negara kelulusanku, katanya. Tengok saja pangkatku, katanya. Akan datang begitu tuan-tuan kalau kita turutkan itu. Maka Allah beritahu, tidak baik bagi kamu, buruk. Mereka akan disiksa. Inilah buruknya. Terus Allah beritahu nanti di yaumil mahsyar, mereka akan disiksa dengan dikalung dan dibelikan badan mereka dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Jadi untuk ingatan kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang bakhil, alias tidak mengeluarkan zakat. Dan kalau ada kita dengar kawan, tolong beritahu dengan dia jangan tidak mengeluarkan zakat, bilang, ya. Kalau tidak pandai mengira, bilang pergi ke MUIS, pergi saja ke MUIS tingkat 2, ya, bagian zakat. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, macam mana mengiranya, katanya. Dia tanya kita, aku pun tidak tahu, bilang. Samalah kita, katanya. Itu yang susah itu. Kalau tidak tahu, pergi saja ke MUIS, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan diselesaikan di sana, ya. Supaya selesai masalah kita nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita tidak akan dibelenggu, tidak akan dibelit oleh ular. Selepas dia belit, dia patok, dia cakap lagi, akulah hartamu, katanya. Kan dahsyatnya itu, yang engkau simpan waktu kau di dunia. Padahal tuan-tuan, kalau kita sudah meninggal, harta yang kita simpan dan juga kita bawa sudah. Harta itu akan tinggal dengan waris. Yang kita bawa paling-paling harga kain kafan. Harga kafan, jangan-jangan kalau diurus di masjid negeri, kain kafan free, ya. Bukan lagi masjid negeri, banyak masjid sekarang kain kafan free. Tengok tuan-tuan, berhabislah kita mencari duit. Selepas kita meninggal, duit itu akan kita tinggalkan. Ini tuan-tuan perlu ingat. Oleh karena itu, di dalamnya itu jangan kita kedekut sehingga kita tidak mengeluarkan zakat. Betullah kita rasa hartaku bertambah, tapi kalau sudah meninggal, harta yang banyak itu bertimbun macam mana pun, berapalah yang kita boleh bawa, ya. Kalau orang yang tidak Islam dulu, itu pun dulu saya dengar dibawa duit pergi kuburan. Ada orang yang tidak Islam. Tapi sekarang katanya tidak lagi. Kenapa tidak? Sebab katanya dibongkar itu kuburan. Tidak tahu siapa yang membongkar itu. Sama dengan limau tu. Dulu kalau dia sembahyang, dia buat limau yang ori, betul-betul ori. Sekarang dia buat sana limau, sekali pegang bukan lagi ori, plastik. Kenapa plastik? Sebab kalau ori hilang, tidak tahu hantu yang makankah, ya, atau siapakah. Dia boleh berubah, ya. Artinya duit tu banyak mantap pun tidak sampai juga kita bawa itu, tuan-tuan. Jadi oleh karena itu janganlah ada di antara kita dan keluarga kita yang tidak mengeluarkan zakat. Kita usahakan ini, tuan-tuan, kita uar-uarkan. Tidak salah istilahnya kalau kita berjumpa, kita pembeli saja, boleh ditanya, kamu ni ada zakat kah? Mana tahu lupa kamu. Jadi supaya mereka istilahnya ingat, terutama yang baru-baru kerja ini, ya. Apalagi yang bisnis kadang-kadang akan dia cakap, aku tidak ada zakat,
tapi malar saja aku tiap hari bersedekah, katanya. Nah, dia ingat itu boleh ganti, itu tidak boleh ganti, bilang. Yang bersedekah itu sedekah, yang zakat bab zakat, tidak boleh campur itu. Kenapa tidak? Sebab zakat ada tertentu, bilangannya tertentu. Kalau istilahnya mencakupi duit yang kita simpan itu 82 gram, lebih kurang 30.000 lebih, baru keluar zakat. Kalau hanya setakat 20.000, tidak payah. Aku katanya di bank ada duit ke 20.000 saja, perlu, tidak payah. Kenapa? Sampai tidak cukup, dia punya limit. Hari itu ada 100.000 katanya, tapi aku sudah belikan dengan rumah, dizakati lagi, tidak payah. Mana itu rumah? Aku kasih duduk, harga rumahku 200.000 katanya, tidak payah zakat rumah, bilang. Duit itu tidak payah dizakat sebab tidak sampai 1 tahun kita simpan. Begitulah tuan-tuan. Jadi ada syarat-syarat dia. Jadi adapun sedekah ini, ya ini ada syarat. Hari ini kita masuk ke masjid, kita rasa ada duit, kita bawa, kita kasih. Berapa saja. Dia ada syaratnya itu. Mesti 5 ringgit paling tidak. Kalau tidak, tabung tidak terima, katanya. Tidak ada. Ya. Kadang-kadang bukan lagi 5 ringgit. Sekali dimasukkan tabung, terkejut orang. Terkejut orang. Apa, katanya. Macam mercun, bah. Ya. Itu semangatlah itu, ya. Jadi maunya tuan-tuan, kalau dapatlah, kita pada-padalah bersedekah itu. Itu namanya sedekah. Berapa saja, ya. Dalam hadis lain lagi tuan-tuan, diterangkan orang yang tidak mengeluarkan zakat ini termasuk yaitu hewan ternakan, sama ada unta, lembu, kambing. Kita yang ada di sini 3 lah. Lembu, kerbau, kambing. Ini istilahnya zakat ini. Ya, mana tahu ada yang berkambing lebih 40 ekor, itu zakat, ya. Tapi dia tidak zakat. Apa jadi? Yang tadi duit itu menjadi ular. Ini indah, lembu. Banyak lembu dia. Pada hari kiamat kelak akan dipijak oleh lembu itu dan digigit dan ditanduk oleh binatang-binatang yang tidak kita keluarkan zakat. Jadi binatang yang kita kasih makan sampai dia banyak, kita pun seronok tidak keluarkan zakat, dia bertambah terus. Maka di hari kiamat nanti lembu yang kita sayang tu dia datang, dia tanduk kita, dia gigit kita, lepas itu dia pijak lagi. Inilah tuan-tuan dahsyatnya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi jangan kita ingat mengeluarkan zakat ini sukarela. Kalau maulah, kalau tidak, tidak. Sebab katanya tidak ada paksaan dalam agama. Ada juga orang cakap itu. Tidak boleh paksakan dalam agama, katanya. Dipaksa beragama Islam tak boleh. Tapi kalau sudah Islam, mesti dipaksa diri kita untuk mengerjakan ataupun buat apa yang disuruh Islam. Yang tidak boleh itu, yaitu orang tidak Islam dipaksa Islam. Kalau kau tidak Islam, besok mati, besok pagi mati kau, katanya. Maka dia pun mengucap selamat, tidak mati besok. Itu yang tidak boleh. Dan Islamnya tidak sah. Adapun kita sudah Islam, apalagi kita ini yang lahir Islam, bukan lagi kita saudara baru, kita mesti paksakan diri kita mengikut Islam menurut keadaan yang boleh kita buat. Itu menurut keadaan yang boleh, sebab kita punya keadaan ini tidak sama. Ya, minta maafnya lah. Jangan kita banding solat kita dengan imam masjid negeri. Indah akan. Ya, indah akan sama. Kenapa tidak? Sebab imam masjid negeri Quran di kepalanya. Kita membaca Quran pun salah. Jauh itu tuan-tuan. Jadi jangan kita cakap aku macam imam masjid negeri dululah baru sembahyang, katanya. Tidak akan menjadi imam masjid negeri kau, bilang. Sebab imam masjid negeri 1 orang saja itu. Macam ketua menteri itu.
Jangan kau harap kau jadi ketua menteri, bilang, sebab ketua menteri satu orang. Bagaimanapun, walaupun kita bukan ketua menteri, walaupun bukan imam masjid negeri, tetapi kita buat kadar yang mampu oleh kita. Kalau orang cakap bacaanmu salah katanya, indah apalah kalau kau ada, kaulah imam, aku di belakang. Tidak masalah, ya. Walaupun kita imam, umpamanya dilantik oleh Jais, memang tidak dinafikan ada kekurangan-kekurangan kita, ya. Kemudian lagi, selain balasan buruk di akhirat, di dunia ini pun ada juga balasan. Kebanyakan tuan-tuan, mana-mana istilahnya amalan-amalan kita yang tidak baik, tidak boleh tidak, memang di akhirat confirm dapat. Tapi ada berbagai macam, di akhirat pun sudah menunggu, tapi di dunia pun ada balasan. Termasuklah zakat, ya. Satu lagi yang confirm, yaitu kalau kita derhaka dengan ibu bapa. Derhaka dengan ibu bapa ini pun dosa besar ini. Derhaka dengan ibu bapa sudah jelas di akhirat tiada ampun bagimu. Tapi di dunia pun Allah balas. Itulah yang kita nampak sekarang ini. Ya, ada batu betaud lah, macam-macam batu lah, yang di Kampung Malubang, yang di Pitas tu Sitanggang lah, ya. Ini namanya tuan-tuan orang yang derhaka dengan ibu, ya, ataupun ibu bapa. Di dunia pun Allah beri balasan supaya orang tidak buat lagi seperti itu, ya. Jadi termasuklah ini dalam hadis kita tengok. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Buraidah, semoga Allah meridhoinya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'aqumuz zakata illa batalahumullahu bis-sinin." Tidak ada sesuatu kaum yang menyekat, artinya dia tidak mengeluarkan zakat. Dia tidak keluarkan zakat hartanya, melainkan mereka ditimpa Allah dengan kebuluran dan kefafaan. Bulur dan kefafaan. Boleh akibat tidak mengeluarkan zakat. Dulu dia kaya, boleh jadi muflis, ya. Ini hadisnya tuan-tuan. Jadi jangan kita heran kalau banyak kita kenal orang ini 30 tahun lalu, sekarang kita jumpa, sekali jumpa, dia kah ini, tidak kah ini. Sekali kita tanya, "Assalamualaikum Pakcik, kita kah yang bernama ini?" "Ya, akulah itu," katanya. "Oh ya, dulu gagah kau kita," katanya. "Sekarang macam aku tidak kenal kau," katanya. "Inilah bayi ini," katanya. "Dulu waktu kaya lupa bah," katanya. Ya, memang ada begitu itu tuan. Dia akun sudah. Dulu waktu ada kaya saya lupa bah. Sekarang baru sedarlah, katanya. Allah kasih ingat aku. Tapi harta tiada lagi lah, katanya. Inilah tuan-tuan dia. Boleh karena tidak mengeluarkan zakat, ya. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, berkata, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata li pamalum fi barrin wala bahrin illa bihabsi zakah," rawahu Tabrani. Tidak binasa sesuatu harta, sama ada di darat atau di laut, tidak akan binasa, melainkan disebabkan harta itu tidak dikeluarkan zakat. Jadi maknanya, tapi jangan kita tuduh teruslah. Dulu kita kaya bahkan, ya, sekarang tidak lagi. Itulah kau tidak keluar zakat. Janganlah, ya, jangan terus tuduh. Sudahlah dia muflis, kita tuduh lagi jangan. Dalam hati sajalah, ya. Kalau sendiri, cakaplah dengan diri kita. Itulah kau dulu waktu ada harta kau tidak keluar zakat, sekarang tiada lagi, baru kau tahu bilang. Dengan badan kita kasih tahu lah, ya. Seperti orang yang jumpa dengan saya itu, dia cakap dengan saya, inilah saya, katanya. Dulu saya kaya,
tapi waktu itu semua lupa katanya. Kita paham lah itu kalau dia cakap semua lupa, termasuk itulah itu. Ya, sekarang sudah Allah tarik katanya. Jadi rupanya hakikatnya tuan-tuan, untuk menjaga harta kita itu, walaupun kita tidak ada gaji security, ya, insya Allah kalau kita keluarkan zakat, harta kita akan selamat. Ya, saya ada pangkat kakak lah, tapi umur dia pangkat ayah lah, pangkat kakak. Pada satu masa dia bawa duit banyak, dan dia bukan naik kereta, naik kereta umum, naik bus. Jadi sudah sampai, orang tu tanya, dengan siapa kau datang? Sendiri. Dengan apa? Dengan bus. Berani kau bawa duit begini banyak? Kata orang tu. Aku yakin duit ini halal, Allah pelihara. Begitu Pak. Itulah yang datang dengan saya. Aku yakin duit ini halal, maka aku bawa, insya Allah Allah pelihara. Selamat. Tidak ada yang mengambil dia. Padahal dia seorang perempuan. Ya. Kalau diingat, apa ini dalam bagmu itu? Duit. Mau mati kah? Katanya itu. Mau mati katanya. Bawalah katanya. Kita tengok bahasa bahagian, begitu dia ambil di ATM, begitu keluar dia dari bangunan tu, datang orang, 2 orang. Macam-macam lah orang tu buat tu, sehingga sedar kita, orang tu pun tidak ada lagi, duit pun tiada. Begitulah. Kalau namanya tuan-tuan Allah nak tidak rezekikan kepada kita. Jadi kemungkinan saja orang yang seperti itu, kalau dia bercerita sama kita, begitukah kau? Iya. Aku minta maaf lah dulu bilang. Kau udah keluar zakat kah? Bilang. Kalau begitu boleh, kita tanya dia. Kalau ke zakat bilang. Kadang-kadang dia cakap, apa? Katanya, zakat Pak. Aku bukan kaya katanya. Ada prinsip kita ini, yang berzakat itu orang kaya. Kalau 30.000 lebih simpanan di bank, kayakah itu tuan-tuan? Saya ingat B40 juga itu ke bawah. Ya, dia juga kaya itu. Ya. Orang yang kaya itu sekali buka projek juta, itu baru kaya. Pekerja dia pun ratus. Yang kita ini bukan kita ada pekerja kita yang bekerja dengan majikan kita. Tapi walaupun kita yang bekerja dengan majikan, alhamdulillah ada simpanan kita. Walaupun sedikit tapi ada simpanan. Jadi kalau sudah melebihi simpanan begitu, keluarkanlah zakat. Janganlah tidak keluarkan. Bersyukurlah ya Allah. Dulu aku mula-mula kerja, mana ada disimpan duit. Macam ngam-ngam itu gaji kan, mula-mula kerja. Ya. Saya pernah orang tanya, Ustaz, kenapa kau naik motor katanya? Saya bilang, tiada duit untuk beli kereta. Motor ada duit. Maka aku beli motor lah, saya bilang. Datang seorang pakcik lagi, tidak kau takutkah naik motor? Naik motor ini melanggar pun mati, dilanggar pun mati katanya. Tidak apalah, memang inilah pesenku, saya bilang. Memang ini yang aku layak. Dan pakcik yang bercakap itu kebetulan ada kereta buruk di depan dia. Lama tidak dibawa, sebab mungkin anak dia sudah beli kereta baru. Saya cakap sama dia, andainya pakcik cakap sama saya pun, kasih kereta ini free, aku tidak mau bilang. Kenapa? Sebab aku tahu duitku tidak ada untuk pergi workshop, saya bilang. Motor adalah, saya bilang. Ya, begitu kita hidup tuan-tuan, jangan kita malu. Ya, sampai ada orang cakap dengan saya hari itu, kau tidak malu kau Ustaz, penceramah jahil naik motor datang pergi ceramah katanya. Tidak, saya bilang, lagi senang pakai motor daripada kereta kadang-kadang jam. Ya. Tapi begitu pun tuan-tuan, miskin-miskin, insya Allah ada duit kita. Ya. Tidak payah kita berutang sama orang. Ada orang stylenya hebat, tapi ujung bulan jalannya macam mati. Ya, mencari-cari di mana lagi mau pinjam 10 ringgit, mau pulang katanya. Ya. Entah berapa banyak sudah dipinjamnya 10 ringgit, tidak pulang. Dia ingat free itu, bukan banyak, 10 ringgit saja katanya. Inilah kadang-kadang tuan-tuan hidup yang tidak berkat. Jadi kalau kita rasa yang begitu-begitu kurang duit tuh, maka perlu tuan-tuan ingat
mungkin Allah tarik berkatnya. Berkaitan dengan berkat ini, forum perdana malam Jumat itu, ada seorang ustadz yang muda mengasih tahu, ada orang jumpa Imam Syafi'i rahimakumullah. Dia punya gaji 5 rial. 5 rial kah? Tapi 5 lah. Tidak tahu 50 kali 5, tapi 5. Ya. Dia kata, wahai Imam Syafi'i, saya punya gaji tidak cukup untuk belanja kami. Dibilang Imam Syafi'i, kau pergi dengan majikanmu, kau minta kurang gajimu. Pasal dia ikut apa yang dicakap Imam Syafi'i, dia pun pergilah, bos, ini 5 rial nikah tidak cukup ini 1 bulan. Jadi aku mohon kasih kuranglah. Bos tu cakap, tidak cukup, kasih kurang lagi. Iya, itu yang aku dapat katanya. Kita tengok itu, kasih kurang. Menjadi 4, ya, 4 rial kah, 4 dinar kah, ya. Kemudian selepas sebulan datang lagi dengan Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kau cakap hari itu minta kurang, sudah aku minta kurang 4, sekarang sudah 4, kurang lagi katanya. Memang logiknya pun kurang lah kan, sedangkan 5 kurang, 4 lagi kurang. Bila Imam Syafi'i lagi kepada dia, kau minta kurang lagi. Dia pergi minta kurang 3 dinar sudah dia punya gaji 1 bulan. Selepas 3 dinar, tidak jumpa lagi Imam Syafi'i dia. Lama baru jumpa dia dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cakap, kenapa kau lama tidak jumpa dengan aku? Rupanya selepas 3 dinar saya punya gaji baru cukup. 5 dinar tidak cukup. Apa bilang Imam Syafi'i kepada orang ni? Sebetulnya yang 5 dinar kau rasa banyak, tapi sebetulnya upahmu untuk kerjamu tidak layak baitu 5 dinar. Maka Allah tarik dia punya berkat. Adapun yang sekarang kau punya gaji 3 dinar, memang ngamlah dengan kau punya cara kerja. Memang 3 dinar punya kerjalah. Maka walaupun sikit, tapi Allah berikan berkat. Jadi jangan kita pandang remeh dengan orang. Berapa kau punya gaji? 1.500. Ngam-ngam yang dikasih tahu kerajaan tu. Berapa itu? 1.700 kah? 1.700 dalam hati kita. Cukup kah itu? Tengok saja dia. Ujung bulan pun senyum, pangkal bulan pun senyum. Sementara ada orang, berapa gajimu? 5.000. Mula-mula gaji senyum, tapi ujung bulan pergi ATM dia menyucuk-nyucuk. Apa yang dicucuk belum datang. Lama-lama ditelan itu ATM-nya. Ya. Inilah tuan-tuan perlu kita ingat, ya. Ini kejadian bukan cerita, tapi kejadian dengan Imam Syafi'i rahimakumullah. Sebagai imam kita resmi di Malaysia. Begitulah dia menengok orang ini. Kita bayangkan tu, dia punya pemandangan tu, jauhnya itu. Kalau kita lah agak-agak, kita jumpa Tuan Syekh kasih apakah? Dia cakap 5.000 Tuan tidak cukup. Macam mana caranya? Kau minta 4.000. Agaknya apa kita cakap? Gila kau bilang. Sambil kita pergi itu, tunggalkan dari ustaz tak apa itu. Sudahlah kita kucak kurang, dikasih kurang lagi katanya. Tapi dulu tidak. Dia yakin dengan Imam Syafi'i. Sampai 2 kali diturunkan akhirnya menjadi 3, maka dia dapatlah keberkatan hidup. Jadi tuan-tuan, jangan cari jumlah yang banyak, tapi kita berusahalah supaya berkat hidup kita, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau secara hakikatnya harta kita ini boleh terjaga karena kita ini adalah mengeluarkan zakat. Jadi kalau sudah keluarkan zakat, kita mau lagi, itu sedekah. Itu sedekah itu yang hari-hari lah. Sedekah pagi Jumat katanya. Itu sedekah. Sedekahlah, ya. Berapa-berapa saja. Itu bagusnya itu. Kalau zakat tidak boleh berapa-berapa, mesti ada tertentu, ya. Kemudian tuan-tuan, ada satu kisah namanya Saklabah. Saklabah ini penduduk Madinah. Dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang Madinah.
Pada suatu hari Saklabah merayu supaya baginda mendoakan baginya semoga Allah Ta'ala memberinya harta kekayaan supaya dia senang dan mewah. Dia datang dengan Nabi. Ini sama dengan Korun lah kan. Korun pun kan dia datang dengan Nabi Musa. Wahai Musa, sepupunya baik itu, tolonglah doa dulu kepada Allah supaya aku kaya. Rupanya waktu Nabi pun ada datang orang juga namanya Saklabah, orang Madinah, ya, bukan orang Mekah. Mendengar perkataan itu baginda menyuruhnya bersyukur dengan apa yang ada. Maknanya syukurlah kau, okelah baik itu. Begitu. Takut dia menyeleweng kalau nanti kaya. Itu perasaan Nabi. Jadi Nabi cakap syukurlah kau, okelah itu. Ini hidup ini tuan-tuan supaya datang kita bersyukur. Jangan kita tengok orang di atas kita, tengok yang di bawah kita. Macam mana miskinnya pun kita, ada lagi orang lebih teruk dari kita. Ya, tengok semua. Oh Allah, aku rasa miskin, dia lagi rupanya miskin. Aku ada lagi motosikal, dia basikal, bah. Begitu, bah, supaya tenang hati kita. Aku naik basikal, dia jalan kaki katanya. Pergi juga ke masjid. Kita ini naik kereta, tidak tahu pergi masjid. Tapi kalau ke Likas sampai. Masjid negeri tidak sampai. Limpas. Pasal terlalu laju itu kereta. Ya. Kemudian selepas dia ditolak oleh Nabi, syukurlah kau apa yang ada. Dia datang lagi. Kita tengok datang lagi. Dia merayu lagi kepada baginda. Dia bersumpah. Bersumpah. Maknanya kalau bersumpah semangat lah ini kan. Bersumpah. Bahwa ia akan mengeluarkan sebahagian dari hartanya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang berhak mendapat bantuan. Ini pula sumpah dia ini. Macam Korun juga lah. Apa dia cakap sama Musa? Aku tengok katanya, kalau aku kaya banyak, bayang aku buat wahai Musa, boleh menolong orang. Rupanya kisah yang sama datang dengan Saklabah. Dia cakap dengan Nabi. Bersumpah. Bayangkan kalau kita cakap bersumpah, tidak kau yakin dengan aku? Akhirnya baginda mendoakan. Didoakan Nabi, pasal dia betul-betul dia mau. Didoakan Nabi, semoga Saklabah diberi kemewahan hingga dia menjadi seorang hartawan. Jadi kalau sudah hartawan ni, taulah kita. Kadang-kadang kalau orang sudah menjadi hartawan, cakapnya pun lain, cara jalannya pun lain sudah itu. Ya, ada yang begitu itu, berubah sudah. Bukan kau yang dulu kah? Itu dulu, sekarang lain katanya. Ya, dulu aku bawa kereta, sekarang ada dereba, bah. Jangan kau ingat aku macam dulu katanya. Saklabah pun mengembala kambing. Di Arab memang itulah kebiasaan, ya. Lalu kambingnya membiak. Karena banyaknya kambingnya hingga dia berpindah tempat daripada pinggir bandar Madinah. Sebab dia sudah banyak kambingnya, dia berpindah. Selama ini Saklabah adalah mengerjakan sembahyang 5 waktu berjamaah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas dia berpindah, karena kandang kambingnya pindah, maka dia mengerjakan dengan Nabi sembahyang 2 kali saja sehari semalam. Zuhur dengan asar saja. Maghrib, isya, subuh di kebun. Logik lah itu kan. Kalau ditanya pun, kau dulu 5 waktu, sekarang kenapa 2 waktu? Kau tidak tahukah saya punya kambing, bah? Memang logik lah. Memang itu logik. Tapi akhirnya itulah yang jadi sama dia. Dia datang hanya zuhur dengan asar. Kemudian lama-lama bertambah lagi dia punya kambing, sehingga karena bertambahnya kebunnya kurang luas, maka dia berpindah lagi kebun yang luas dan jauh sikit. Jauh. Mungkin kepapar lah kalau kita umpamanya di sini. Yang ini baru di Putatan berpindah ini. Jauh sikit. Dan dia tidak lagi dapat mengerjakan sembahyang 5 waktu berjamaah kecuali Jumat saja. Kita tengok Jumat saja datang. Jadi kalau ditanya orang geng-geng yang dulu, geng masjid tu, Saklabah, mana sudah kau? Dulu
datang lagi zuhur, asar. Sekarang, woi, kau ingat menjadi bahasa saya punya kambing. Aku kan sudah pindah jauh di sana. Ini pun cukuplah itu, Jumat saja aku datang. Syukurlah itu, katanya lah pula. Macam untuk kita pula dia cakap, syukurlah aku Jumat datang. Dan akhirnya apa jadi dalam kisah ini? Akhirnya Jumat pun tidak lagi datang. Ini sudah terpengaruh dengan harta. Jumat tidak lagi datang. Kalau ditanya kenapa tidak datang? Bukan aku macam dulu, Pak. Sekarang sibuk, katanya. Sibuk. Kau tahu pekerja aku sekarang berapa orang? Bukan saja aku istilahnya berjualan di keke, pergi semenanjung sudah, wah, ada sudah jenamaku, kambing sianu umpamanya. Sibuk sudah, tidak lagi datang Jumat. Jadi kalau Jumat ini tidak datang, tuan-tuan, masalahnya kalau dia tadi tidak datang istilahnya berjamaah, masih boleh sembahyang maghrib isya di rumah. Tapi kalau Jumat sudah tidak datang, di mana dia Jumat? Mana Jumat? Dulu di Madinah saja. Kalau di KK ini memanglah dilikas boleh Jumat, di Putatan lagi pada Jumat. Tapi masalahnya tidak Jumat, maknanya dia tidak Jumat. Begitulah tuan-tuan. Oleh karena Saklabah lama tidak kelihatan, rupanya baginda mencari juga. Lalu baginda bertanya, kabar beritanya. Setelah diketahui beritanya, maka orang cakaplah, Saklabah sekarang begini macamlah orang dengar. Maka apa dibilang Nabi? Baginda sambil menyebut berulang-ulang akan akibat buruk yang akan menimpa Saklabah. Setelah sahabat-sahabat cakap Saklabah sekarang begini, Jumat pun tidak datang, maka Nabi cakap, Allah, buruk dan nanti akibat dia ini. Macam Korun lah itu kan. Korun pun tuan-tuan karena murkanya Allah. Kalau Fir'aun jahat-jahat pun ada lagi jasad bahkan. Ada lagi jasad Fir'aun di Mesir. Ya. Kalau Korun ini tiada lagi jasad kuburannya pun tiada. Dia berkubur dengan hartanya, berpusing-pusing berarti di bawah tanah itu. Ya. Begitulah dasarnya Allah kasih. Jadi ini pun Saklabah tidak lagi datang. Tidak lagi ada apa-apa. Kebetulan pada ketika itu turun perintah Allah mengenai zakat. Maknanya tahun kedua perintah zakat di Madinah. Selepas istilahnya hijrah datang sama dengan puasa. Zakat ini sama puasa. Turun. Lalu baginda mengutus orang untuk memungut zakat, membawa surat kepada Saklabah. Jadi karena sudah turun ayat, maka Nabi tulis surat, kamu bawa pergi Saklabah, ya. Insyaallah nanti kita sambung balik surat Saklabah yang akan dihantar, surat Nabi kepada Saklabah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.